Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kita kepada baginda Rasulullah dengan menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Aneka dari Majelis Sabilul Muttaqin. Semoga kehadiran kami bisa bermanfaat untuk Anda semua dan semoga bisa berkah untuk kita semua. Amin. Jika saat ini Anda sedang punya masalah, ingin sukses, ingin hidup tenang, ingin masalah segera selesai, Anda berada di channel yang tepat. Jadi pastikan Anda tonton video ini sampai selesai, jangan di skip. Pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan dari subscriber tentang kegalauan mengambil keputusan menikah karena cinta apa menikah karena mapan. Sebelum masuk ke materi, sebelum saya jawab, saya ingin memberikan masukan bahwa menikah itu harus kita pikirkan dengan serius. Karena apa? Pentingnya menikah. Kalau bisa itu kita harus bahagia sampai tua dengan pasangan kita. Jangan sampai gagal. Jika gagal, yang menjadi korban itu adalah anak-anak kita. Dan juga orang tua kita pun akan bersedih jika gagal. Maka dari itu, untuk menikah kita harus benar-benar kita pikirkan, harus benar-benar kita mengambil keputusan yang tepat. Sekarang untuk menjawab pertanyaan dari subscriber tentang bagaimana mengambil keputusan menikah karena mapan atau menikah karena cinta. Jika kita memilih menikah karena cinta dan orang yang kita cintai belum mapan, itulah yang menjadi kendala bagi kebanyakan orang. Kelebihan menikah karena mapan sudah jelas, ekonomi kita terjamin. Tetapi saya akan memberikan masukan kekurangan menikah karena mapan. Tidak mencintai seseorang, tetapi karena melihat dia mapan, maka kita memilih dia. Kekurangannya yaitu rumah tangga akan sulit harmonis. Karena seorang istri jika menikah karena mapan dan tidak mencintai suaminya, itu akan melayani suaminya saat diranjang itu dengan setengah hati, dan itu seorang suami itu akan merasakan bahwa istrinya tidak mencintainya. Jika suaminya bisa menerima tidak apa-apa, tetapi jika suaminya tidak bisa menerima, maka dalam kehidupan sehari-hari akan mudah tersinggung, mudah marah, masalah kecil bisa menjadi besar, dan yang bahaya bisa terjadi perselingkuhan karena merasa di rumah itu tidak mendapatkan pelayanan yang terbaik. Karena apa? Karena istrinya menikah tidak karena cinta. Yang kedua, kelemahannya yaitu roda kehidupan itu berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Dan seandainya menikah karena melihat orang itu mapan, tetapi kita tidak cinta, karena mapan, karena banyak uang, karena sukses, dan suatu saat jika terjadi bangkrut, roda berputar, berada di bawah, itu resikonya sangat besar. Seorang istri kadang tidak akan kuat menerima ujian jika susah, karena niat dari awal
Itu yang dilihat hanya kemapanan, hanya harta, tidak cinta. Dan jika terjadi ujian, usaha bangkrut, roda berada di bawah, itu resiko perceraian semakin besar. Kelemahan yang ketiga yaitu jika kita menikah karena kemapanan, tidak cinta, tetapi melihat orang itu mapan, kita mau menikah. Kelemahannya yaitu ada masa-masa jika kita mencintai harta dan harta itu sudah banyak, ada masanya bahwa nanti kita akan bosan dengan harta. Karena terlalu banyak harta dan sudah terbiasa dengan harta, maka kita akan bosan dengan harta. Dan yang bahaya, kita akan mencari cinta. Disinilah letak kekurangannya. Bosan dengan harta dan baru sadar dan mencari cinta. Itulah yang akan membuat keluarga menjadi bermasalah. Untuk menjawab pertanyaan dari subscriber tentang bagaimana kita menentukan pilihan menikah karena harta, kemapanan, atau menikah karena cinta, jawaban dari bengkel hati yaitu menikahlah karena cinta. Karena apa? Dengan cinta hidup kita akan bahagia. Sedangkan nanti harta bisa kita cari belakangan. Allah sudah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi berkatalah Tuhanmu, mintalah padaku maka akan aku beri. Kita minta kepada Allah, minta kesuksesan, pasti diberi. Saya sudah membuktikan sendiri. Saya ingin cerita tentang kisah saya, semoga bisa untuk pertimbangan buat Anda untuk menentukan pilihan. Saya menikah dengan istri saya 25 tahun yang lalu. Saya pengangguran, tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai harta, tidak mempunyai aset. Sampai anak saya lahir yang pertama, itu tidak mempunyai pakaian bayi, tidak mempunyai apa-apa. Semua harus mencari pinjaman, harus minta saudara untuk memenuhi kebutuhan bayi anak saya yang pertama. Itulah saya dengan istri merasakan kebahagiaan. Dan untuk masalah harta, dengan berjalannya waktu minta kepada Allah, semuanya juga diberi. Tanah, rumah, motor, mobil, semua diberi. Itulah, semoga menjadikan semangat buat Anda menentukan pilihan untuk menikah karena cinta. Semoga sedikit penjelasan dari saya bisa membantu Anda tidak pusing lagi, tidak stres lagi menentukan pilihan dalam menikah. Jika Anda mempunyai masalah-masalah yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Saya berusaha semampu saya untuk membantu mencarikan solusinya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami, karena kurangnya ilmu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.